5G Podcast. Shalom, bertemu lagi di Shalom. 5G Podcast. Genuine, generous, goodness, glowing, and grow. Bro, kali ini kita mau bahas apa, Den? Apa ya nih? Kita hari ini akan membahas tentang leadership, Church kepemimpinan. Leadership in Youth ya. Iya, betul Nah, sekali. dan hari ini kita kedatangan narasumber yang Oke punya dan punya kepemimpinan yang luar biasa. Ada Kak Fani, seorang ketua pengurus daerah DPAGB DKI Jakarta. Salam. Salam. Sekarang salamnya begini, Iya. ya kan? Belum. Respon dari Oke. Lalu itu kameranya Kak, jangan nggak ngeliat kamera. Oke. Nanti nggak masuk TV, ya kan? Iya. Dan kita juga kedatangan seorang narasumber juga nih, pemimpin salah satu gereja di daerah Jakarta. Ya, Shalom Kak Manu. Shalom. Luar biasa. Shalom, Mantap. Papa Gembala. Shalom. Di bapaknya ya. Kenal ya, Man? Kenal. Kenal. Oke, ya. Dan mohon izin Satu, ada Jakarta dan Depok. Oh, Jakarta dan Depok, Oh, mohon iya, maaf. betul. Ya, itu jangan dilupakan. Jakarta dan Depok. Ya, sebentar lagi akan jadi penguasa Jakarta Pusat. Iya, sebentar lagi dengan percepatan-percepatan yang luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, sepertinya kita mohon izin untuk buka masker karena terlalu sesak juga, ya. Pengap. Pengap juga, sangat pengap. Aduh, puji Tuhan. Dilipat dengan baik. Oke, Segar. Seruput dulu nih. biar dapat inspirasi. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas Church Leadership in Youth. Ya, kepemimpinan gereja buat anak-anak muda, bagi pemuda yang sedang mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin di gereja. Nah, ada pertanyaan, Den? Nah, ya nih kan kita sudah jelas ngomongin tentang kepemimpinan dong. Hmm. Nah, jadi seberapa pentingkah kepemimpinan itu dalam sebuah gereja, terutama bagi youth? Siapa dulu yang Pemimpin youth. mau jawab? Siapa ya? Yang kenal dulu. Yang kenal dulu deh. Yang kenal. Dulunya kenal sih. Oh, gitu ya. Papi dulu. Yang lebih kenal secara intim aja. Ini jarang-jarang loh, bapak sama anak satu podcast. Betul. Nggak nanya di rumah. Atau saya jawab di rumah nanti. Itu pribadi itu. Oke. Berapa pentingkah kepemimpinan dalam gereja? Ya, itu sangat penting. Karena manusia kan adalah makhluk sosial yang hidupnya pasti butuh untuk berkelompok. Ya. Nah, dalam sebuah kelompok itu harus ada pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpinnya, maka kelompok itu akan buyar atau semuanya akan berjalan masing-masing. Terpecah belah. Nah, sehingga akhirnya terjadilah kegaduhan, terjadilah hal-hal yang tidak baik, tidak normal gitu ya. Tapi ketika ada seorang pemimpin, maka kelompok itu akan terarah dengan baik. Apalagi gereja. Gereja juga butuh, karena gereja punya visi yang sama, punya misi yang sama, dan itu butuh seorang pemimpin yang bisa mengarahkan, bisa membawa seluruh jemaat kepada visi dan misi gereja itu. Tentunya semua itu arahnya kepada Tuhan. Ya. Itu dari saya. Oke. Mungkin dari Kak Fani Fani? bisa Iya. sampaikan. Bicara tentang kepemimpinan dalam sebuah gereja, saya tertarik begini. Kita sering sekali mendengar dan mengutip kata pemimpin, Ya. ya. Sedangkan secara umum pengertian daripada pemimpin itu sendiri adalah pengaruh, Ya. seperti yang John Maxwell katakan. Ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang kepemimpinan dalam sebuah gereja, dia bukan hanya sekedar tadi yang Pak Gatot sudah sampaikan bahwa untuk memimpin sebuah komunitas, ya tentunya kepemimpinan itu kan yang dibuat dalam sebuah komunitas, dalam hal ini gereja, ya kita mempercayainya bahwa itu adalah pilihan dan diangkat oleh Tuhan. Ya. Kita bicara gereja ya, Ya, kita bicara ya. gereja. Dalam konteks Nah. gereja. Nah, ini kan kepercayaan. Nah, alangkah lebih sejatinya lagi kalau seorang pemimpin itu bukan hanya mampu memimpin gitu ya, memimpin umat atau jemaat yang digembalakannya,
dia juga harus ingat bahwa dia harus menjadi teladan, Memberi hidup. memberi hidup, Iya. bukan mencari hidup. Ya. Melayani itu memberi hidup. Melayani itu memberi hidup, Bukan mencari bukan penghidupan. mencari penghidupan. Gimana Pak Gembala? Tapi yang jelas kan hidup dulu baru memimpin. Betul, Ya. itu harus. Betul. Kalau sudah tidak hidup, gimana bisa memimpin? Nah, Ya kan? Hewan aja punya pemimpin. ya betul. Gereja harus juga punya pemimpin. Nah, supaya hidupnya juga benar-benar hidup, kan butuh juga hal-hal yang bisa Menghidupkan. menghidupkan. Dan itu harus dapat dari gereja juga. Nah, Haleluya. Haleluya. Nah, itu yang disebut makanya menjadi pemimpin itu juga harus menjadi panutan dan teladan, ya. biar hidup menjadi lebih Hidup lagi. hidup. Ya. Kayak iklan ya. Oh, iklan. Saya ingat iklan itu. Kita nggak di-endorse ya, belum di-endorse tapi ya. iklannya itu nggak baik ya, nggak baik untuk diomongin segala sesuatu. Ya. Ya, lalu nih bicara tentang kepemimpinan, seorang pemimpin kan, misalnya kalau di satu negara dia dipilih oleh rakyatnya. Nah, misalnya di satu gereja, kita nggak ngomongin sinodenya ya, tapi gereja. Gereja itu berbeda sih ya, tapi kalau kayak karismatik dengan Protestan itu kan, kalau Protestan dia ditunjuk sama sinodenya, kantornya gitu ya. Kalau karismatik ini seperti sorry to say, dalam tanda kutip mengangkat diri sendiri jadi pemimpin di satu gereja itu. Nah, itu tanggapannya gimana? Ya, memang di kalangan karismatik, di mana kita merintis sebuah pelayanan, kitalah yang disebut sebagai seorang pemimpin atau menjadi seorang gembala atau hamba Tuhan di gereja tersebut. Ya. Nah, yang menjadi fokus konsentrasinya begini. Tadi ya mengacu kepada pertanyaan pertama tadi. Kalau kita sendiri dalam membangun sebuah pelayanan, dalam sebuah perintisan atau komunitas gereja itu dengan dasar ya Pak ya, dengan panggilan yang salah, ya bagaimana nanti dia memimpin, gitu kan, memimpin jemaat yang digembalakannya, karena motivasinya sudah salah. Ya, tapi kenyataannya kan kalau dia sudah dalam tanda kutip menabur di situ, dia mungkin sudah bercucuran darah di situ ya kan, dan tiba-tiba dia bukan jadi pemimpin, kan buang-buang duit. Gimana, Kaman? Kalau dari saya begini, prinsipnya setiap orang pasti bisa jadi pemimpin. Ya. Minimal memimpin dirinya sendiri. Nah, itu betul. Dalam keluarga memimpin keluarganya. Tapi sejauh mana kapasitas orang ini yang harus menjadi ukuran untuk dia memimpin sebuah kelompok yang kecil, sedang atau besar. Nah, jadi untuk menjadi pemimpin kelompok kecil, ya tidak butuh kapasitas yang terlalu besar. Untuk jadi pemimpin yang kelompok besar, harus punya kapasitas yang besar juga, ya kan? Nah, hal itu tidak tiba-tiba muncul. Hal itu tidak tiba-tiba mendadak. Kalau kita sebagai orang karismatik percaya bahwa Tuhan yang menunjuk. Nah, saya sendiri mengalami bagaimana kalau saya kilas balik kehidupan saya dahulu setelah bertobat, bahkan sebelum bertobat, saya melihat bahwa itu semua on the track gitu. Jadi Tuhan sudah atur. Kalau orang Manado bilang Tuhan so atur gitu. Karena istri saya orang Manado. Sebelah juga. Iya, betul. Istri saya orang Semarang, Pak. Kalau anak ini Manado Jawa ya. Anak manja. Keturunan manja ya. Nah, balik lagi. Jadi sebetulnya bukan mengangkat diri, tetapi memang orang itu sudah on the track untuk pada akhirnya dia sampai kepada menjadi seorang pemimpin. Apalagi tadi dikatakan dia sudah berkorban. Investasi. Investasi. Tapi tentunya bukan karena ingin menjadi pemimpin baru berkorban, tapi berkorban dahulu, kemudian baru menjadi seorang pemimpin. Di situ. Nah, kan kemudian juga kita tahu ya secara teori ada yang dilahirkan, ada yang diciptakan. Tetapi itu tadi kembali pada prinsip setiap orang bisa jadi pemimpin, tapi pemimpinnya tergantung kapasitasnya. Mau kelompok kecil, kelompok besar, atau kelompok sedang. Nah, terus tadi juga Pak Fani mengatakan dari John Maxwell ya, mengatakan pemimpin itu harus terus belajar. Karena pemimpin yang tidak belajar lagi, dia berhenti memimpin.
Oke. Di situ supaya orang yang dipimpinnya terus juga maju, tidak stagnan. Itu kalau dari saya. Ya, terkait dengan kompetensi seorang pemimpin ya Pak ya? Iya. Betul ya? Betul. Itu dia. Nah, ada yang mau disampaikan? Ditanya-tanya tentang ini tadi aku nih. mau nanya lagi nih. Jadi kan tadi kita bicarain seorang pemimpin harus menjadi teladan ya untuk anggota-anggota, entah itu kelompok kecil besarnya. Nah, pemimpin yang bisa menjadi teladan itu seperti apa sih? Pemimpin yang baik gitu. Khususnya ya pasti untuk gereja. Ya, bahasa simpelnya sebenarnya pemimpin yang dapat menjadi teladan adalah pemimpin yang memberi hidup, bukan mencari hidup. Iya. Ya. Memberi hidup. Ya. Ya, kita model kepemimpinannya ya tentunya kita harus kembali kepada Alkitab. Model kepemimpinan yang sudah diinvestasikan oleh Tuhan Yesus sendiri buat kita sebagai orang percaya. Gitu. Makanya saya tertarik banget dengan ungkapan Rasul Paulus tuh bro, yang dia mengungkapkan kepada Timotius, jadilah teladan. Dari teladan. Jadilah teladan. Dan ini kan kita bicara tentang leadership injut kan, buat kepemimpinan anak muda toh. Ya. Ya, jadi Paulus memberitahukan kepada Timotius, panggilannya kepada Timotius, dia bukan hanya sebagai seorang gembala, tapi dia juga adalah pemimpin buat jemaat yang digembalakannya. Gitu. Konteksnya mungkin kalau kita pikir apa ya, sebagai orang muda pada waktu itu Timotius harus mengembalakan, harus memimpin jemaat tentunya yang usianya Lebih tua. Lebih pengalaman. lebih banyak pengalaman, Banyak experience pengalaman. dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa jadi contoh teladan, bagaimana dia bisa memimpin dengan baik? Tapi kan Paulus tidak hanya berkata kepada Timotius untuk menjadi Ya. teladan. Paulus ini mengatakan ikutilah teladanku. Nah, jadi Timotius menjadi teladan dengan cara mengikuti teladannya Paulus. Paulus mengikuti siapa? Mengikuti teladannya Yesus. Nah, itu jadi pemimpin yang menjadi teladan itu adalah konsepnya atau prinsipnya pemimpin yang melahirkan pemimpin. Bukan pemimpin yang memberdayakan. Kalau cuma yang memberdayakan, apalagi memperdaya, wah itu bahaya. Nah, itu permainan kata yang ngeri. Nah, Memberdayakan dan memperdayakan. nah di situ. Beda-B dan P. Tapi seorang Dan pemimpin, membudidayakan. nah, pemimpin harus melahirkan pemimpin. Artinya gini, setiap orang yang dipimpin harusnya akan menjadi sama dengan si pemimpin ini. Ya. Minimal sama ya Pak? Nah, ya? minimal sama. Tapi lebih baik bisa lebih ya Pak ya? Ya, firman Tuhan mengatakan seorang murid kan kalau sudah tamat Ya. akan menjadi sama seperti gurunya. Ya. Tuhan Yesus juga melahirkan orang-orang yang seperti dia kan, yang pada Ya. akhirnya mengajar kan, Betul. seperti itu. Nah, kita juga pemimpin. Nah, keteladanan itu ada dua, keteladanan yang baik, keteladanan yang buruk. Ya. Sama-sama Nah, teladan. bergantung kepada pemimpin. Jadi kalau kita mau melihat seorang pemimpin, ya dari anak buahnya, gitu, Benar. ya kan? Ya. Kalau anak buahnya kacau, pastilah pemimpin yang kacau. Gitu ya. Kalau anak buahnya baik, pastilah pemimpin yang baik. Kalau negara kita ini gimana sekarang? Ini banyak anak buahnya yang kacau. Apakah ini juga kacau? Kalau bicara negara kita, karena banyak orang yang pengen jadi pemimpin. Oh, begitu. Itu akhirnya tidak mau tunduk kepada pimpinan yang ada. Oke. Karena masing-masing ingin jadi pemimpin. Iya, iya. Makanya kacau. Itu tadi saya bilang kan, dalam hidup bersosialisasi harus ada seorang yang memimpin. Seseorang loh. Seseorang. Bukan banyak orang yang memimpin. Jangan ada dualisme atau lagi banyakisme gitu loh. Banyakisme Ya, bahaya. di situ. Nah, ini seperti Josephson Institute Ethics berkata bahwa ada 6 pilar karakter. Nah, itu dia. Dan salah satu yang saya soroti adalah citizenship-nya, bahwa manusia itu seorang pemimpin itu harus hidup secara bersosial, punya tingkat rasa sosial, tanggung jawab sosial kepada sesamanya. Nah, apakah 6 pilar karakter ini bisa seharusnya diterapkan di gereja dan harus diberikan juga untuk calon-calon pemimpin berikutnya? Itu bagaimana? Ya, memang di dalam 6 pilar ini yang menjadi fokus tadi kita diskusi hari ini adalah tentang rasa tanggung jawab, rasa tanggung jawab seorang pemimpin dalam komunitas sosial. Ya. Gitu ya, ada komunitas sosial. Nah, ingat ya bahwa kita ini arti kata gereja itu kan dipanggil keluar. Ya. Gitu loh, dipanggil keluar. Sorry to say. Makanya
ada beberapa gereja yang kita tahu gitu kan akhirnya ditutup mungkin dan lain sebagainya. Ya beberapa, saya sebutkan beberapa gitu ya. Yang mungkin pendekatan dari sisi kemasyarakatan juga kurang sebagai seorang pemimpin. Itu kan juga perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi, makanya sebenarnya kehadiran kita gereja, khususnya pemimpin-pemimpin orang-orang muda ini, ya kita juga harus bisa membaur. Dalam artian melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, jadi tidak eksklusif gitu kan, tidak eksklusif, tapi kita akhirnya buta dengan lingkungan sekitarnya, ya, dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Jadi menjadi penting buat kita memang betul bahwa sebagai seorang pemimpin kita juga harus taruh investasi untuk bisa peduli sama lingkungan. Nah, itu dia. Nah, mungkin teman-teman di rumah nih atau dimanapun yang lagi nonton gitu kan, bertanya-tanya 6 pilar karakternya apa aja sih? Mungkin dia bisa kasih tahu buat teman-teman Jadi 6 pilar karakternya. 6 pilar karakternya ini tuh ada pertama namanya trustworthy atau Dapat bisa dipercaya, dipercaya. dapat dipercaya. Terus yang kedua ada respect, hormat. Terus yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab. Yes. Terus yang keempat ada fairness atau adil. Oke. Kelima ada caring, peduli, dan yang terakhir citizenship, tanggung jawab sosial. Wah, itu dia. 6 ini nih. 6 ini kalau ada di gereja, saya rasa mungkin tidak ada lagi gereja yang pecah. Iya. Gitu kan. Karena 6 pilar karakter ini ada di satu pemimpin dan dia tularkan atau bahasa kita rohaninya impartasikan ya kan ke pemimpin selanjutnya. Tapi kenyataannya kalau ngomongin kita dulu deh ya kan, bahwa di GBI itu sorry to say itu banyak berkata bahwa gereja dinasti. Jadi kalau dari bapak ya turun ke anak, nggak mungkin ke yang lain. Nah, menurut pandangannya gimana? Padahal anaknya tidak punya ke-6 pilar karakter ini, tapi karena ya tadi merasa bahwa gereja dinasti ya sudah terserah saya dong mau nunjuk anak saya, walaupun karakternya buruk. Oke. Kalau dari saya sebenarnya saya sedikit mengkoreksi, bukannya tidak punya, tapi belum punya. Oke. Karena setiap orang pasti bisa punya. Bisa. Ya. Ya. Karena karakter itu kan dibentuk. Betul. Nah, tadi kalau bicara gereja dinasti, sebenarnya sah-sah saja ketika gembala pemimpin sebelumnya memang sudah mempersiapkan sejak dini Iya. oleh siapa penggantinya. Even itu anaknya. Kalau memang anaknya sudah dipersiapkan dengan baik, ya, dengan benar, punya kapasitas yang memadai, minimal sama dengan dirinya, itu tadi kepemimpinan melahirkan pemimpin, ya kan? Itu sah-sah saja. Apalagi jemaat semua bisa menerima dengan baik. Tapi terjadi masalah ketika mempersiapkannya ini tidak dengan sungguh-sungguh, ya. Ada celah, ya, ada hal-hal yang ketinggalan, terlupakan. Apalagi si anak ini tidak bersosialisasi dengan jemaat. Nah, itu bahaya. Nah, saya 15 tahun dalam dunia profesional, itu kita juga tahu banyak perusahaan yang ketika diserahkan kepada anaknya, justru perusahaan malah ambruk. Iya. Kenapa? Karena begini, kalau saya menilai tidak dipersiapkan dengan baik itu, padahal si pemilik owners perusahaan ini sudah menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Iya. Tapi ketika dia sampai ke Indonesia dan pemilik perusahaannya malah ambruk. Kenapa? Karena satu, budaya. Iya. Di luar dengan di dalam kan beda. Kedua, dia tidak mengenal budaya perusahaan itu dengan baik. Bagaimana sih perusahaan ini berjalan gitu kan? Nah, yang kemudian juga terjadi adalah si anak merasa lebih pintar, punya metode yang lebih hebat, lalu dia rombak semuanya. Nah, itu juga bisa terjadi di gereja. Ketika ada dua nih, anak tidak dipersiapkan dengan baik, atau justru anak ini merasa terlalu baik, Wah, saya lebih baik dari bapak saya harus rombak begini, rombak begitu, maunya begini. Nah, lalu hancur semua fondasi yang sudah dibangun. Nah, seperti itu. Nah, yang jangan kita lupa adalah kita mengikuti petunjuk, kehendak, ketetapan dari Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau memang kehendak Tuhan, pasti jadi. Kalau enggak, ya nggak jadi. Tapi jadi atau tidak itu tergantung dari kesiapan juga. Di situ sah-sah saja menurut saya. Berarti dari tanggapan Kamanu ya, Kak Emmanuel,
bahwa pentingnya suatu kaderisasi ya Ya. di gereja. Nah, saya juga sedikit lagi nih, saya ambil dari dunia profesionalisme. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak menerapkan yang namanya manajemen training, di mana seorang itu untuk naik sampai ke level atas harus melalui level bawah. Iya. Perusahaan rokok misalnya, saya manajer di luar, saya masuk perusahaan rokok, nggak bisa langsung jadi manajer, saya harus jadi salesman dulu. Oke, biar Di situ. memahami budaya perusahaan. Nah, jadi tahu tentang seluk-beluk dalaman perusahaan itu. Nah, ini yang harus juga diterapkan sebetulnya Di gereja di gereja. Jangan karena melihat orang ini sepertinya punya potensi dan punya duit. langsung diangkat. Nah, setiap orang pasti punya duit, Pak. Banyak duit. Banyak sedikitnya itu. Ya. Ini ngomonginnya banyak. Nah, apalagi begini, dia baru masuk nih, wah orang ini di luar sana mungkin kedengarannya hebat, langsung diangkat. Sementara jemaat yang merintis dari bawah, yang sudah bertahun-tahun punya potensi langsung Kak. dikat atau disalib lah saya, atau ditikung seperti itu. Nah, pemimpin harus jeli nih dalam hal ini. Jadi ya harus tahu budaya yang ada sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Itu aja. Ini dari sisi gereja. Dari sisi organisasi. Ini Nah. organisasi. Nih, karena ada di bawah DPA GBI. Ya kan? Oh, organisasi DPA ya? Iya. Karena gereja juga organisasi loh. Iya. Ini beda organisasi. Nah, tadi saya mengamati nih apa yang disampaikan oleh Kamanu nih ya. Jadi bagaimana Tadi Pak Gatot, sekarang kamu. soalnya namanya nih Bro Emmanuel Gatot Wibowo. Bentar lagi Bowo. Banyak panggilannya. Panggilan apa yang tergantung di gereja apa panggilannya. Ini udah kayak Tritunggal. Nah, kalau saya mengamati kayak gini. Jadi terkait tentang kepemimpinan untuk dipersiapkan. Iya. Nah, saya melihat kita ada 5G ya. Iya. Ada 5C kalau saya lihat ya. Ya, terkait tentang regenerasi kepemimpinan. Yang pertama adalah calling, panggilan, ya kan. Yang kedua bicara tentang kompetensi, kemampuan. Iya. Ketiga bicara tentang karakter. Lalu yang keempat bicara tentang compassion, belas kasihan. Lalu yang kelima ini bicara tentang karisma. Nah, jadi 5 poin ini sebenarnya saya bukan bilang bahwa ini satu-satunya untuk kita bisa mempersiapkan pemimpin-pemimpin orang-orang muda ya untuk menjadi lebih baik. Tidak, mungkin bisa tambah lagi toolsnya. Tapi paling tidak dari kelima 5C ini kita bisa mulai mempersiapkan. Jadi kita sering bicara bahwa pemimpin itu bukan diperebutkan, tapi pemimpin itu untuk dipersiapkan. Gitu. Nah, posisi itu bukan untuk diperebutkan, tapi posisi itu untuk dipersiapkan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Dari tadi tanya panggilannya, lihat kompetensinya dia, ya lalu lihat apakah dia punya kredibilitas karakter yang baik, yang mumpuni, lalu apakah dia memiliki belas kasihan terhadap apa yang dipercayakan kepada dia, gitu kan, tanggung jawab itu, responsibility tadi itu. Lalu bicara tentang karisma. Nah, kalau udah bicara tentang karisma itu sebenarnya seperti yang George Maxwell katakan bahwa kepemimpinan level 5 puncaknya itu. Jadi itu legacy jadinya, warisan. Ya, seperti yang terdapat di dalam kepemimpinan. Saya baca bukunya Dr. Andik. Ya, kepemimpinan yang Musa lakukan, yang Musa hadapi. Musa menghadapi 5C ini sebelum dia menjadi seorang pemimpin yang memiliki legacy kepada pemimpin selanjutnya itu Yosua. Begitu. Dan jelas tidak tiba-tiba atau karena like in dislike. Nah, atau yang kayak sekarang banyak nih merasa pakai rasa-rasa. Merasa. Karena udah mendekati hari-hari. Rasa saya dipanggil.
Jadi kalau mau jadi pemimpin jangan pakai rasa-rasa. Nah, Jangan baper. Jadi ya jangan baper juga. Jangan baper juga. Jangan tadi dibilang tuh karena like dan dislike ya, Iya. lalu mempersiapkan diri jadi pemimpin, nggak benar namanya. Jadi perlu 5C tadi ya, apalagi menciptakan yang terakhir, karisma itu susah bro dibangunnya ya. Karisma itu susah. karisma ke Bandung aja. Oh itu Iya. karisma STT Pak. Karismanya Pak Rubin. Baru bilang. Kita nggak di endorse ya. Kita nggak di-endorse. Tapi sama GBI lah. Ya, sama Apalagi pemimpin kita. Untuk itu boleh free lah. Iya, nah tadi udah ngomongin kaderisasi, lalu ngomongin tentang apa namanya mempersiapkan pemimpin segala macam. Apalagi untuk seorang jemaat yang masih muda dari teens ke youth, itu kan kalau ngomongin pemimpin kayaknya jarak, betul nggak deh? Ya. Ya kan jarak, Ya. jadi kayaknya ada jarak banget. Apalagi kalau ngomongin dari teens remaja itu kan mereka ini perpindahan zona yang cukup jauh gitu ya. Ada gapnya. Ya, dari sekolah minggu kan, Betul. sekolah minggu lalu ke remaja, remaja persiapan ke apa namanya ke pemuda. Gitu. Nah ini gimana sih cara ngatasinnya, atau Dedi pernah ngerasain nggak apa namanya kehilangan ataupun kayak pemimpin itu ya udah pemimpin lalu untouchable, tak terjamah dan tak boleh didekatin. Ini kudus nggak boleh jamah-jamah. Pernah ngerasain gitu nggak? Enggak sih kayaknya. Di sini enggak ya? Selama ini Aman-aman kalau di gereja pemimpin-pemimpinnya tuh sangat apa ya, ramah lah sama, Mudah untuk temui ya. iya, mudah ketemu. Apalagi Pak Gembalanya ya. Baru jadi gembala. Kalau jadi gembala. Baru jadi gembala. Nah ini yang diharapkan nggak buat pemimpin-pemimpin di gereja? Iya dong, pasti dong. Nah, ini menurut pandangan para pemimpin ya, ini kan ada gembala, ada ketua pengurus daerah DKI, ya kan? Mungkin next nanti promosinya dari Tuhan, kita nggak tahu kan gitu, ya. Amin. Ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan nggak? Gimana cara ngatasin gapnya kayak kata pemimpin itu sama anak-anak teens mau ke youth gitu? Kalau dari saya lagi ya, kalau yang kami lakukan di gereja itu harus ada namanya transisi. Aha. Nah, jadi kan sekolah minggu kan paling atas kan paling tinggi kan SD ya, kelas 6 ya. Iya. Lalu mau naik ke teens, Iya. SMP kan. Nah, yang kelas 6 SD ini sudah mulai boleh Teens. datang Iya. ke teens, ibadah teens. Nah, adaptasi. Hmm. Itu. Yang kedua, pemimpin yang teens juga turun ke bawah. Mhm. Gitu. Untuk yang anak-anak kelas 6 SD ini yang sebentar lagi akan naik ke atas seperti itu, dan berikut juga jenjangnya seperti itu. Nah, terus kalau bicara tentang kepemimpinan anak muda, ya kan, apalagi tadi dibilang kan, wah jauh nih jenjangnya nih, apalagi sampai dari gembala kepada sekolah minggu gitu kan. Terus pembina sekolah minggu kan juga rata-rata usianya juga 2-3 kali lipat gitu kan, Iya. 4 kali lipat dari usia anak sekolah minggu. Manggilnya udah nggak kakak, om. Nah, di situ. Nah, banyak saya melihat ada sedikit ketidaktepatan ya, kalau nggak mau dibilang kesalahan gitu ya, dari seorang pemimpin kepada yang dipimpin adalah ketika seorang pembina sekolah minggu atau pembina teens atau youth, dia memaksakan anak-anak binaannya untuk mengikuti pola pikirnya dia. Nah, Padahal seharusnya dia yang harus memahami pola pikir anak-anak betul. atau orang yang dipimpin. Nah, dia membawa sampai ke level akhirnya bertemu di satu titik. Ya. Jangan memaksa nih untuk naik ke atas. Nah, itu tadi yang dibilang kok kayaknya jauh banget. Iya. Karena memang seorang anak sekolah minggu memahami seorang mahasiswa kan susah. Susah. Jauh, Iya. jauh. Anak belum pernah menjadi Ya. pemuda, Iya. belum jadi dewasa. Tapi orang dewasa pernah jadi pemuda, pernah jadi remaja, pernah jadi Anak. Kalau Jadi gitu. yang harus lebih mengerti adalah di pemimpinnya atau pembinanya, seperti itu. Pengertian ya. Nah, Jadi mengatasi gapnya seperti itu ya. iya, transisi dan dari pemimpin harus mengerti Dari juga. Kapanin Kalau sebagai saya ini seorang tenaga pengajar juga. Nah, betul. Saya satu kata doang supaya tidak ada gap generation. Satu kata. Dua kata bukan satu kata. Jangan jaim. Gitu ya. Jangan jaim. Jangan Kenapa jaim. tadi seperti singgung. Anak-anak belum pernah jadi seorang remaja, pemuda, apalagi menjadi orang tua. Ya.
Tapi kita sebagai pemuda pernah menjadi remaja, pernah menjadi anak-anak. Apalagi kita sebagai orang tua pernah jadi anak-anak. Ya. Bagaimana cara menjembataninya? Ya kita harus turun ke bawah, lihat cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Tidak bisa dipungkiri juga, mungkin kita juga akan ikut bermain bersama dengan mereka. Ya makanya di anak-anak tempat saya mengajar, berapa kali mereka tanya, Pak, main ini nggak? Iya. Jujur saya bilang saya nggak main, gitu kan? Beda generasi. Tapi karena anak-anak di rumah saya juga main, jadi paling tidak saya ngerti, oh ini ya, ini ya, misalnya begitu, familiar. Jadi kan sedikit nyambung. Ditolong sama anak. Ditolong sama anak itu semua. Bukan karena bermain, tapi istilah-istilah itu jadi familiar. Kenapa? Nah itu salah satu tadi saya bilang, jangan jaim, jadi jangan, itu dosa gitu kan. Harus baca kitab gitu kan. Doa puasa gitu kan. Doa puasa. Ngeri nggak? Padahal kan maksudnya belum kan tiap minggu persembahannya 2-3 kali gitu kan. Persepuluhan dan lupa ya. Persepuluhan juga. Persepuluhan persembahan bulan khusus apalagi gitu. Nah ini karena gap yang terlalu jauh ini akhirnya menyebabkan banyak anak muda jadi drop out. Ya kan, bukan cuma di kampus saja banyak mahasiswa yang drop out gitu. Tapi di gereja pun banyak anak muda yang drop out dari gereja. Lalu bisa nggak sih gereja itu jadi sarana, jadi agent yang membawa anak muda itu menggapai cita-citanya dari gereja? Muncul seorang pemimpin politik, muncul seorang banker, muncul seorang ahli fisika dari gereja datangnya, bukan di tempat lain. Nah, bisa nggak sih gereja memfasilitasi seperti itu? Ya kalau kita lihat sejarah gereja, dulu gereja itu menjadi jawaban untuk sebuah negara loh. Iya. Kepentingan keperluan negara. Negara minta nasihat kepada gereja, pemimpin gereja. Makanya bukan gereja berpolitik, tapi memang gereja ada di tengah-tengah negara yang berpolitik. Yes. Ya kan, tetapi untuk menjadikan baik. Ya. Seperti itu. Mengalami ya, Pak. Nah, mengalami, jadi terang juga. Sekarang kan kayaknya sepertinya malah gereja yang terbawa-bawa, ya kan, jadi tabu gereja berpolitik, atau malah gereja cenderung dalam tanda kutip anti dengan pemerintah gitu kan. Seperti itu. Nah, padahal kan pemerintah juga ada oleh karena Tuhan kan, kita percaya kan, tapi memang pemerintah yang sesuai dengan Tuhan. Nah, tadi bicara lagi masalah apakah gereja bisa menjadi ajang atau tempat atau wadah supaya keluar orang-orang yang berpotensi. Ya seharusnya memang disitulah gereja berperan. Karena gini, gereja itu kan bukan hanya bicara urusannya kepada Tuhan, hal rohani, tapi harus holistik, menyeluruh pelayanannya. Jadi ada yang namanya integrasi teologi dan psikologi. Jadi gereja harus bicara ranah rohani, harus juga bicara ranah psikologi, harus juga bicara ranah sosial. Di situ ketiga hal ini tuh nggak bisa dipisahkan. Jadi intinya gereja harus jadi jawaban dari ketiga itu. Harus bisa, makanya gereja harus bisa melahirkan itu tadi. Ya kan, pemimpinnya belajar terus, pemimpinnya semakin baik, maka pengikutnya juga semakin baik juga karena belajar dari pemimpinnya kan. Nah di situ akhirnya ya itu tadi saya bilang, bagaimana anak buah, bagaimana pemimpin. Jadi kalau sorry to say, kalau kita melihat gereja yang nggak maju, ya mungkin pemimpinnya tidak mau maju atau tidak pemimpinnya maju, sudah berhenti belajar, atau safety player aja, dan menganggap diri paling pintar. Apalagi itu bahaya kalau itu. Sangat bahaya. Tapi banyak ya begitu. Iya, nggak belajar tapi nggak tahu diri paling pintar. Iya. Mengandalkan pengalaman doa. Iya. Mungkin jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Nah ini kan kita tadi ngomongin tentang kayak anak-anak muda yang drop out gereja. Nah ini gimana cara pemimpin gereja itu untuk bisa menggapai kembali mengembalikan mereka lagi ya, kayak misalnya mereka lost interest dalam melakukan ibadah atau tiba-tiba mungkin jadi males baca Alkitab, males renungan gitu. Itu gimana caranya bagi seorang pemimpin untuk bisa ya atau kembali? Karena beban banyak suruh bawa persembahan. Begini, kalau kita bicara masalah penyelesaian itu adalah yang pertama kita harus tahu
atau cari penyebabnya. Penyebabnya. Ya, sumber masalah. Seperti orang sakit, kan orang kalau sakit berpikir apa? Obatnya apa? Ya. Gak pernah atau jarang berpikir penyebabnya apa. Iya. Saya punya teman seorang dokter ya, dokter ahli saraf ya, otak. Itu kalau orang sakit itu jangan mulu pikir obatnya apa. Ya boleh minum obat, tapi harus cari juga penyebabnya apa. Iya. Siapa tahu tanpa minum obat, tapi begitu tahu penyebabnya apa, Sembuh. nggak usah minum Iya. obat udah sembuh. Hmm. Ya kan? Atau minimal mempercepat kesembuhan dengan minum obat juga nih. Iya. Lah kalau orang minum obat, tapi penyebabnya terus masuk gitu kan, nah nggak akan sembuh-sembuh. Nah Ya. juga seperti itu. Nah saya lihat gini sedikit fenomena yang terjadi ya terhadap kalau tadi bilang tuh antara jenjang ya, sekolah minggu ke teens ke youth ke dewasa muda Iya. gitu. Nah itu terjadi rata-rata tuh di youth Iya. ya, teens. Betul. Kan dunianya teens itu mereka secara psikologis memang lagi mencari jati diri dan Betul. sepertinya memberontak. Iya. Betul. Nah, terus kemudian si pemimpin atau pembinanya ini yang tadi tidak mau mengerti pemikiran anak muda, dia paksakan dengan berbagai cara Metodenya dia. keras, ya kan, dengan menghukum, dengan mendisiplin, dengan mengatur dan segala. Padahal anak muda nggak suka yang kayak gitu. Iya. Ya, dikekang ya. Nah, terus begitu nanti ini anak muda ini naik ke teens, kemudian naik ke youth, naik ke dewasa muda, dia jadi pemimpin youth dan teens, itu akan melakukan hal yang sama. Repetisi jadi. Nah, seperti waktu kita sekolah. Kelas 1 SMP, ya. mos begitu kita jadi senior kelas 2 kita kerjain di bawah kita lagi kan, Iya. balas dendam. Nah itu ya satu, itu yang harus disikapi. Nah yang kedua, kita harus cari tahu penyebab kenapa banyak anak muda itu drop out dari gereja, gitu kan. Nah kita nggak usah susah-susah bingung-bingung. Saya punya data dari bilangan research center ya, Iya. BRC itu ya, itu pernah juga saya ikut seminarnya, di mana di situ dikatakan ada 12 alasan kenapa anak muda gereja meninggalkan gereja. Iya. Yang pertama itu adalah tidak adanya atau tidak ada yang mendengarkan dan memperhatikan anak muda di gereja, Oke. termasuk pemimpin. Iya. Ya. Terus kemudian tidak dihargai perannya di gereja. Oh, Tidak dianggap dianggap remeh lah ya. Nah, dianggap remeh. Terus, ya ini nih yang sering terjadi. Anak muda gereja sering diminta untuk membantu, tetapi tidak diperdulikan permasalahan mereka. Ya, biasa lah. Ya, ada acara apa anak muda bantu dong. Tapi ketika mereka bermasalah nggak ada yang bantu, Ya. ya kan? Terus yang keempat, gereja seringkali menyalahkan budaya zaman sekarang, anti, Iya. ya kan? Padahal mereka tidak belajar dulu, Iya. ya kan? Kan kalau kita mau menolak ini pahit atau manis kan kita mesti coba dulu kan? Iya. Betul. Nah di situ. Betul. Nah terus kemudian ketidakpercayaan Pemimpin. akan peran anak muda Oke. dan disalokasi sumber daya. Kecil ya? Anak muda tahu apa sih? Iya. Gitu kan, udahlah dia cuma jadi penggembira aja, gitu kan. Nah, terus kemudian padahal ya, yang namanya terobosan, yang namanya breakthrough tuh seringkali terjadi dari anak muda. Iya. Nah, kemudian gereja gagal untuk beradaptasi dengan zaman sekarang dan generasi muda. Iya. Program, kegiatan, dan pola yang membosankan. 10, tidak adanya fasilitas yang mendukung perkembangan anak muda di gereja. Nah, itu dia tuh. Fasilitas. Ya. Ya kan? Gimana mau mencapai cita-citanya fasilitas? Nggak ada, Pak. Nah, tidak didampingi, tidak Iya. difasilitasi. Iya. Terus kemudian tidak adanya komunitas yang sesuai. Kemudian yang terakhir 12, gereja overprotective terhadap anak muda. Iya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tadi balik lagi, tidak mendampingi, tidak memberi fasilitas, tapi menuntut Iya. anak muda untuk hebat. Iya. Nah, Iya. itu namanya simsalabim abrakadabra. Jadi itu. Iya. Sulap. Atarno namanya. Masalahnya kan cuma usap-usap kepala berharap anak itu sukses. Nah. Tapi gereja tidak memberi jawaban. Ya, ya. Itu dia. seperti Nah, itu. menurut seorang pengajar gimana nih? Sebelum Ya. kita berpisah satu dengan yang lainnya. Ya, tadi jawabannya udah gampang banget sih dari saya sebutan nih Pak Gatot atau Kak Manu nih. Kabowo sekarang, Kabowo. Bapak mau nyebut saya Pak Gatot, kalau Kak Manu. ya. Jadi saya melihatnya begini, ya. Apa yang perlu kita antisipasi, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal itu, ya. Cari tahu betul penyebabnya.
gitu loh. Iya. Supaya kita bisa melakukan sebuah pendekatan yang sangat efektif. Betul. Karena pendekatan itu tidak bisa dijangkau dengan program dan kegiatan gereja. Ya, Betul ya? rutinitas. Jadi jadinya seperti memaksakan gitu loh, memaksakan ke pola tradisi dari tahun ke tahun gitu Ya, Pak. ya. Padahal setiap anak-anak muda, tanda kutip yang drop off itu pasti memiliki masalah yang berbeda-beda satu sama Iya. lain. Ya, Ya, jadi caranya ya udah cari tahu penyebabnya, lalu mulai melakukan visitasi, pendekatan, ya gampang aja sih Membangun sebenarnya, hubungan lah ya. membangun hubungan intinya gitu kan, tidak ucuk-ucuk kita datang lalu tanya kenapa nggak ke gereja gitu kan, Sama kayak tadi bilang tidak jaim ya. tidak jaim Ya, gitu kan, ya, ya. jadi ya. ya datang aja berkunjung, say hello, gimana kabarnya, kerjaan, kuliah, keluarga, dan sebagainya, itu aja sih sebenarnya. Yang penting kita mau turun ke bawah aja, turba ya Pak ya. Turun bawah. Ya. Turun bawah. Nah, terakhir punya apa nggak sih mungkin quotation atau saran deh mungkin buat para pemimpin gereja sehingga bisa bisa lebih maju lagi Ya. pemimpin gerejanya dari Kaman dulu ada quotation nggak? Ya. Kalau dari ada dua sih. Yang pertama kan bicara keteladanan, ya. Itu pasti seorang pemimpin harus terus mengupdate dirinya, Ya. ya. Baik pengetahuan, baik kemampuan, Ya. ya, kebisaan dan juga karakter. Itu yang ketinggalan. Tadi yang 6 pilar kan. Ya. Nah, yang kedua, ingat sebagai pemimpin yang kita hadapi adalah manusia, bukan robot, bukan mesin. Ya. Ya, yang artinya kita harus juga mengetahui perasaan mereka, Punya pemikiran hati. mereka, punya hati, Nah, dan tidak melulu dengan satu policy. Ya. Itu makanya pemimpin itu harus pintar, harus banyak belajar, harus berhikmat. Pintar bukan berarti secara IQ tinggi ya, pintar tuh karena belajar. Ya. Itu aja dua itu, keteladanan dan juga ya memahami orang yang Memahami. memimpin. Belajar dan juga Karena pengikutnya punya rasa dan punya hati. nah Wes, itu. luar biasa. Dari Kak Fani. Saya quote-nya karena saya juga sebagai seorang pengajar, quote-nya adalah jadilah pemimpin yang terus belajar dan menjadi bahan ajar. Wis. Yes. Gitu. Gitu. Oh, jadi kalau pakai bahasa Alkitabnya jadi kitab yang terbuka. Yes. Kitab yang Catat terbuka. baik-baik. Oke, Ya. sahabat-sahabat semuanya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, ya. betul. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi tidak ada yang abadi, bro. Wes. Semuanya akan kembali. Iya. Dan kami akan kembali minggu depan dengan acara kayak sinetron ya. Episode yang lebih keren lagi. Dan tentunya dengan topik-topik yang lebih Iya, mengerikan. Iya. Oke, 5G itu apa? Den? Genuine, generous, goodness, glow and grow. Grow. 5G Oke. ya, salam ya. 5G. Tuhan memberkati sahabat-sahabat semuanya. Salam See you 5G. next week. God bless you. Bye. Salam 5G. Salam 5G. 5G Podcast.